Persib Bandung berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Nah, gol Persib Bandung dicetak oleh David Da Silva di menit 7, assist dari Ciro Alves. For your information, kedua tim harus bermain 10 pemain pada akhirnya, ketika pemain Persib Ricky Kambuaya terlebih dahulu mendapatkan kartu kuning kedua setelah di menit ke-7 mendapatkan kartu kuning pertama, kemudian kartu kuning kedua diberikan di menit 45 plus perpanjangan waktu teman-teman, sehingga di babak kedua otomatis bermain sejak awal Persib Bandung dengan 10 pemain. Nah, di babak kedua Borneo FC pun harus menerima kartu merah setelah Keherosi di menit 30 mendapatkan kartu kuning, di menit 68 mendapatkan kartu kuning kedua. Tentunya kedua pelatih baik itu Luis Mia ataupun Andre Gaspar, apa yang mereka siapkan sebelum pertandingan ini dimulai pasti berbeda situasi yang mereka inginkan ketika kekurangan jumlah pemain. Oke, kita langsung masuk ke papan taktikal dari kedua tim, teman-teman. Di atas kertas, Persib Bandung bersama Luis Mia tetap menggunakan pola andalan yaitu 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Nah, sedangkan Borneo FC bersama Andre Gaspar melakukan mirroring taktikal, menyamakan formasi yang dimiliki oleh Persib Bandung dengan Borneo FC. Polanya 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Walaupun kalau kita lihat di atas lapangan, teman-teman, posisi Bustos ini kerap beberapa momentum turun ke tengah untuk membantu sirkulasi bola dari bawah, tengah sampai ke depan. Oke, kita bahas dulu Persib Bandung bagaimana build up yang mereka lakukan. Pemain dari Borneo FC mampu mengantisipasi, mengeliminasi hal tersebut. Oke, kita ambil contoh dari Deddy Kusnandar ataupun Victor Juprianto. Nah, di sini peran yang sangat krusial terletak dari Ricky Kambuaya ataupun Klok. Nah, inilah dia ya, mirroring taktikal. Maka ketika sirkulasi bola dialirkan oleh pemain Persib Bandung menuju Klok ataupun Ricky Kambuaya, langsung akan berhadapan 1 lawan 1. Misal dari Victor Igbonevo memberikan bola ke Ricky Kambuaya, maka langsung di pressure oleh Keherosi. Sebaliknya ketika Victor Igbonevo memberikan bola ke Klok, maka akan langsung di pressure oleh Hendro Siswanto. Nah, ketika kita bicara tentang mirroring taktikal, pada akhirnya kemampuan individu tersebutlah yang akan menjadi pembeda, plus pemahaman dari pemain-pemain lawan untuk bisa mengantisipasi pergerakan tanpa bola yang dimiliki oleh masing-masing pemain, teman-teman. Ketika pemain Persib Bandung tidak mampu melakukan attacking ya, kuat dari lini tengah, baik itu dari Klok ataupun Kambuaya, pada akhirnya mencoba bermain dari sektor sayap, baik itu dari Chateau ataupun hand-hand. Nah, pada saat tanpa bola, Borneo FC itu merubah pola mereka menjadi 5-4-1. Persis seperti Persib Bandung, teman-teman. Oke, Keherosi turun, Hendro bersamanya, Bustos ataupun Lili Vali. Beberapa momentum, teman-teman, Bustos sama Lili Vali ini kadang switch. Lili Vali ke kanan, Bustos ke sektor kiri. Nah, ketika attacking dari Persib Bandung, Chateau akan naik ke atas, kemudian hand-hand akan naik ke atas, menjadi 5 pemain menghadapi 5 pemain di bawah bagi Borneo FC. Juprianto naik, Victor naik, kemudian Deddy Kusnandar naik. Deddy ini sangat proper, teman-teman, menurut aku bagi keinginan taktikal Luis Mia. Mengapa? Taktikal Luis Mia itu, ingat, PPK, proaktif, progresif, konstruktif. Ketimbang Kakang, Deddy lebih proper untuk memainkan apa yang diinginkan oleh Luis Mia. PPK tadi. Nah, dengan Deddy yang mampu memahami permainan dari Luis Mia, lihatlah ketika ia pegang bola, bagus kan? Nah, itulah yang diinginkan oleh Luis Mia. Pemain-pemain belakangnya kuat dalam menguasai bola. Nggak heran Deddy dimainkan, karena kita tahu Nick Weavers nggak bisa dimainkan sebelumnya terkena kartu merah. Nah, terlepas dari itu, teman-teman, dari tengah sulit pemain-pemain Persib melakukan serangan. Dari sektor half space pun pemain-pemain Persib nggak optimal seperti biasanya dilakukan oleh Persib di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Misal Juprianto pegang bola, kemudian ia passing ke depan, teman-teman, contoh ke Beckham Putra
Saputra langsung ditekan ataupun ditutup oleh Andi ataupun pemain terdekat dari Borneo FC. Pada akhirnya Beckham Saputra karena dimatikan pergerakannya di sektor half space, teman-teman. Di sini sektor half space yang sering kita bahas di beberapa pertandingan Persib Bandung, membuat Beckham Putra sering mencoba menarik pemain dari Borneo FC ataupun pergerakannya masuk ke tengah ataupun membantu pergerakan dari Ciro Alves di sektor kanan, teman-teman. Nah, satu gol dari Persib Bandung, lihatlah pergerakan dari Beckham yang ketika dari sektor half space dia mati, dia bergerak ke tengah, kemudian Beckham memberikan passing ke Ciro Alves dan terjadilah kombinasi antara Ciro Alves dan David da Silva, tercipta gol. Secara overall, ketika pemain Borneo FC berhasil melakukan mirroring taktikal, membuat pemain dari Persib Bandung di pertandingan ini dari sisi kreativitas pun nggak begitu banyak terlihat. Nah, dalam arti kata, terlepas dari satu gol Persib Bandung lewat David da Silva, Andre Gaspar bersama Borneo FC berhasil quote and quote menyulitkan pemain-pemain dari Persib Bandung. Oke, lalu bagaimana keinginan dari Andre Gaspar bersama Borneo FC? Kita lihat ya, tanpa bola Persib Bandung itu merubah pola mereka menjadi 5-4-1, teman-teman. Sebelum kartu merah ada, kita lihat dulu, kita susun. Kambuaya bersama Klok, kemudian Beckham Putra, Ciro Alves, teman-teman, kemudian David da Silva turun ke bawah, Fato naik ke depan, Lili Vali, Bustos, Abdul Rahman, Andike, Hendro, Agung, Julio, Leo. Di sini mereka coba berkali-kali memindahkan bola dari sektor kiri ke kanan. Nah, tujuannya salah satunya untuk menarik pemain-pemain Persib Bandung menekan mereka. Oke, ketika pemain-pemain Borneo mencoba menarik pemain-pemain Persib Bandung, otomatis garis pertahanan dari Persib Bandung pun akan meninggi. Nah, oleh karena itu akan timbullah ruang di belakang garis pertahanan dari Borneo FC. Beberapa momentum akhirnya dilakukanlah long ball ataupun vertical play ke belakang garis pertahanan dari Borneo FC. Tapi, apa yang terjadi, pemain dari Borneo FC pun nggak mampu memanfaatkan situasi beberapa peluang dari momen yang mereka ciptakan tersebut. Plus, aku nggak katakan Borneo FC jelek, tapi ada beberapa peluang. Ya, kita lihatlah ya di babak kedua, di situ Borneo FC mendapatkan 2-3 peluang yang harusnya bisa menciptakan gol, tapi nggak bisa mereka optimalkan dengan baik. Nah, lalu ketika situasi Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain setelah Kambuaya terkena kartu merah, maka Luis Mia pun berputar otak, teman-teman, dengan lebih bermain defense ke bawah. Dedi Kusnandar masuk ke tengah, Beckham keluar, Kakang di belakang, David da Silva mencoba membantu pergerakan Dedi Kusnandar ataupun Klok. Nah, di sini Ciro Alves lebih dioptimalkan untuk menunggu di depan dari situasi counter. Kenapa David da Silva coba digeser ke tengah membantu Dedi Kusnandar dan Klok, teman-teman? Ya, karena di sektor tengah udah kalah jumlah pemain dari Persib Bandung menghadapi situasi dari Borneo FC yang udah merubah pola mereka ketika awalnya pakai 3 back menjadi pola 4 back di belakang, teman-teman. Tujuannya kenapa? Karena kalau kita pakai 3 pemain di belakang akan mubazir ketika menghadapi cuma 1 pemain Persib Bandung. Nah, dengan 2 pemain di belakang otomatis lebih banyak pemain di depan. Nah, Abdul Rahman diganti, teman-teman, dengan Amrizal. Umay kita buat namanya. Umay bermain di sektor kanan. Ini otomatis pemain dari Borneo FC mencoba bermain lebih cepat. Kemudian tetap Hendro, teman-teman. Bustos beberapa kali juga melakukan switch juga dengan posisi Lili Vali ke kanan. Nah, di momen ini kelihatan David da Silva nggak cukup kuat untuk bisa membantu Dedi Kusnandar dan Klok. Oleh karena itu Ciro Alves ditarik, dimasukkanlah Abdul Aziz nomor 8. Nah, Abdul Aziz ini dimasukkan otomatis untuk semakin memperkuat defense dari Persib Bandung dengan 3 pemain di tengah. Nah, ini kita bicara hitung-hitungan permainan numerikal ala Luis Mia. David da Silva lah lebih banyak menunggu di depan dengan shape bertahan 5-3-1. Nah, Borneo FC otomatis mereka lebih banyak pada akhirnya menguasai bola. Pasti teman-teman bertanya, kenapa Borneo FC ketika mereka tertinggal mereka banyak menguasai bola, sedangkan Persib Bandung lebih banyak menunggu? Aku beberapa kali diskusi dengan pelatih, dengan tactical analysis, teman-teman. Ini bicara tentang psikologi. Tim yang tertinggal otomatis mereka ingin menyerang, menciptakan gol. Sedangkan tim yang sedang unggul otomatis mereka mencoba mempertahankan situasi tersebut. Nah, Persib yang udah unggul 1-0 bermain 10 pemain, teman-teman, ya otomatis mereka lebih banyak menunggu memanfaatkan counter. Itu lumrah, dan beberapa kali David da Silva mencoba menciptakan gol dari counter yang mereka lakukan.
melakukan. Keherose pun keluar, tidak mempengaruhi situasi yang dimiliki oleh Borneo FC karena mereka udah settle untuk bisa melakukan penyerangan kepada pemain-pemain Persib Bandung. Walaupun pada akhirnya di sini kecerdikan dari Luis Milla melakukan beberapa pergantian pemain, refresh teman-teman, hand keluar dimasukkan Freds Butuan dan beberapa pemain lainnya, Erwin, pemain-pemain yang memiliki kecepatan itu mampu mengantisipasi lah ya kecepatan yang coba dieksploitasi oleh pemain-pemain Borneo FC, baik itu dari sektor kanan ataupun kiri dari Syihran Amarullah, teman-teman. Ya, good job lah apa yang dilakukan oleh Persib Bandung di pertandingan ini, dan tentunya bukan skenario awal masing-masing dari kedua pelatih. Tactical mirroring merupakan taktikal yang ketika kita melihat tim A dari level squad oke, kemudian tim B dari squad level juga oke, teman-teman, itu biasanya skornya tipis, dan ini akhirnya skornya pun tipis 1-0, walaupun kedua tim akhirnya di babak kedua merubah pola mereka. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Menarik untuk melihat bagaimana persaingan Liga 1 Indonesia. Persib yang akhirnya menggeser Persija Jakarta dalam waktu kurang lebih 24 jam. Bye.